Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan keseharian kita menjadi seorang mahasiswa. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Arinda Sidik, rekan saya Muhammad Razak, Fatmawati, dan saudari Nur Afika. Di mana materi pada kelompok kami yaitu kelompok 4 mengangkat tentang media massa dan kekerasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih media massa itu dan bagaimana jenis-jenis media massa. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian media massa itu sendiri, di mana media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak atau kepada orang banyak. Nah, sedangkan media massa itu sendiri adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dari sumber-sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi, di mana alat-alat komunikasi ini seperti surat kabar, radio, koran, dan televisi. Nah, selanjutnya jenis-jenis media massa itu sendiri, di mana ada 3 jenis media massa. Nah, yang pertama itu media cetak, di mana media cetak ini adalah media yang produksinya melalui proses percetakan seperti surat kabar, majalah, dan tabloid. Nah, yang kedua media elektronik, disebut juga dengan media penyiaran. Media elektronik adalah media yang proses aksesnya membutuhkan perangkat elektronik. Nah, media elektronik ini seperti radio, televisi, dan film. Nah, yang ketiga media online. Nah, seperti kita ketahui, media online itu media yang tersaji yang hanya dapat diakses melalui koneksi internet. Nah, media online ini dalam konteks media massa adalah situs web berita atau new website atau media berita online yang didirikan dan dikelola oleh perusahaan pers. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, melanjutkan daripada pemaparan materi dari rekan-rekan saya sebelumnya. Selanjutnya adalah efek dari media massa itu sendiri. Yang pertama adalah efek kognitif atau peningkatan kesadaran. Jadi efek ini timbul ketika lalu si komunikan atau yang menerima informasi itu ternyata benar mendapatkan informasi tersebut. Yang kedua adalah efek efektivitas, di mana sifat daripada atau konten daripada informasi itu sendiri memberikan perasaan, baik itu iba, sedih, atau bisa dikatakan bahwa efek efektivitas ini merupakan entertainment purpose dari sebuah konten ataupun informasi. Yang selanjutnya adalah efek konatif. Nah, efek konatif ini adalah efek yang lalu ditimbulkan kepada khalayak yang lalu memunculkan reaksi-reaksi tertentu. Sebagai contoh kasus, kita melihat daripada kasus Ade Armando, seorang dosen, seorang pegiat media sosial, banyak juga digolongkan atau diidentifikasikan sebagai buzzer, di mana pada demo 11 April dia mendapatkan bisa dikatakan kekerasan atau tindak pidana kekerasan diakibatkan oleh konten-konten yang dia sebarkan melalui media sosial
banyak digolongkan sebagai konten-konten yang memicu daripada amarah publik, sehingga ketika dia berada di tempat aksi atau tempat demo itu mendapatkan tindakan kekerasan. Mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi tentang pengertian kekerasan dan juga bentuk-bentuk dalam suatu kekerasan. Baik, kekerasan ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai perihal yang bersifat berciri khas perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, dan itu menimbulkan kerusakan fisik kepada orang lain. Nah, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dalam bab 9 pasal 89 KUHP menyatakan bahwa membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan membuat tindakan kekerasan. Nah, dengan demikian menurut KUHP kekerasan ini adalah perbuatan yang membuat orang lain menjadi tidak berdaya dengan kekuatan fisik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk kekerasan. Berdasarkan bentuknya, kekerasan ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan struktural. Kekerasan fisik itu digolongkan sebagai kekerasan yang dilakukan secara nyata, dilihat dan dirasakan oleh tubuh kita. Contohnya seperti terjadinya pembunuhan, pemukulan, penganiayaan, dan yang lainnya yang dapat mengakibatkan seseorang itu meninggal dunia. Nah, selanjutnya ada kekerasan psikologis. Nah, kekerasan psikologis ini mempunyai target atau fokus pada sasaran rohani atau jiwa seseorang, sehingga dapat menghilangkan kemampuan normal seseorang tersebut, seperti contohnya ancaman, tekanan, kebohongan, dan yang sejenisnya. Nah, selanjutnya ada kekerasan struktural. Nah, kekerasan struktural ini digolongkan terhadap suatu individu ataupun kelompok yang melakukannya dengan menggunakan sistem atau hukum yang berlaku. Nah, kekerasan ini membuat adanya ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, mulai dari sumber daya, pendidikan, pendapatan, keadilan, dan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afika, NIM 20010300029, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 4, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baiklah, saya akan melanjutkan pada materi kelompok ini, yaitu media massa dan kekerasan. Jenis kekerasan berdasarkan pelakunya. Yang pertama, kekerasan individu. Kekerasan individu adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu individu atau lebih kepada individu lainnya. Misalkan pembulian, pencurian, dan perampokan. Kemudian yang kedua ada kekerasan kolektif. Kekerasan kolektif ini dilakukan oleh
banyak individu atau massa terhadap massa lainnya, misalkan tawuran antar pelajar dan bentrokan antar daerah. Kemudian ada faktor-faktor penyebab dari tindak kekerasan ini. Yang pertama ada faktor pribadi. Faktor pribadi ini adalah faktor yang berasal dari diri seseorang atau individu tersebut, yang meliputi kejiwaan individu tersebut. Misalkan psikopat. Nah, psikopat ini merupakan sikap alamiah yang tumbuh dalam diri individu tersebut, di mana sikap psikopat ini merupakan sikap yang tanpa ragu melakukan tindak kekerasan setiap ada timbul keinginannya. Yang kedua yaitu stres atau depresi. Nah, stres dan depresi ini pemicunya dalam berbagai hal, misalkan mungkin beberapa tekanan yang dialami oleh individu tersebut. Nah, yang kedua itu adalah pengaruh obat. Nah, pengaruh obat ini yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan, yaitu menyebabkan individu atau seseorang tersebut hilang kesadaran sehingga dapat melakukan kekerasan. Nah, obat-obat yang dimaksud adalah obat-obat yang terlarang, misalkan narkoba, narkotika, ataupun ganja. Nah, faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan yang kedua adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial ini adalah faktor yang meliputi hal-hal yang berada di sekeliling ataupun di sekitar individu tersebut. Misalkan seperti konflik dalam rumah tangga. Nah, konflik dalam rumah tangga ini pemicunya itu adalah dari sistem keuangan atau sistem ekonomi. Kemudian ada perbedaan pendapat antara suami dan istri. Nah, yang kedua itu adalah faktor budaya. Yang biasa terjadi kekerasan antar daerah yang meliputi banyak massa. Nah, karena perbedaan faktor budaya ataupun perbedaan pendapat ini yang menjadi faktor dari faktor sosial dari tindak kekerasan. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu media massa. Nah, media massa ini merupakan media yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan usia, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, dan bahkan orang tua pun banyak menggunakan media massa ini. Nah, yang menyebabkan menjadi faktor sosial dari tindak kekerasan ini adalah di mana pengguna media massa yang tidak bertanggung jawab yang dapat menyebarkan berita hoax yang menjadi pemicu dari tindak kekerasan ini. Kemudian yang kedua itu adalah penyebaran ujaran kebencian yang merupakan tindak kekerasan secara verbal. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian materi pada kelompok kami, yaitu kelompok 4. Mungkin ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk di-like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.